Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada waktu itu Tuhan menunjuk 72 murid. Ia mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Berkatalah ia kepada mereka, tuaian banyak, tetapi pekerjaannya sedikit. Sebab itu mintalah kepada Tuan yang mempunyai tuaian, agar ia mengirimkan pekerja-pekerja ke tuaian itu. Pergilah, camkanlah, aku mengutus kalian seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jika di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal padanya. Tetapi jika tidak, maka salammu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jika kalian masuk ke dalam sebuah kota dan tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotoranmu yang melekat pada kaki kami kebaskan di hadapanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, perutusan bagi 72 murid untuk mendahului Yesus ke daerah-daerah yang akan dilaluinya atau yang mau dikunjunginya, dan mempersiapkan orang-orang untuk menyambut Yesus Kristus dengan membangun sukacita dan pertobatan. Mereka yang diutus, katakan, seperti anak domba di tengah serigala. Dengan kata lain, tidak ada sesuatu yang diandalkan pada dirinya sendiri kecuali mengandalkan penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan membawa kekuatan bagi mereka yang diutus dan juga bagi mereka yang menjumpainya. Sehingga dalam perutusan itu ada dibangun semangat hidup dalam sukacita. Hal serupa dialami bangsa pilihan yang terbebas dari pembuangan. Mereka semua setelah memasuki tanah terjanji dan tinggal di tempat masing-masing, suatu saat dikumpulkan untuk mendengarkan sabda Tuhan, dan dikatakan mereka meratap, menangis mendengar sabda Tuhan itu, kemudian diterangkan dan mereka mencapai suatu sukacita. Mereka bergembira untuk memuliakan Tuhan karena Tuhan yang melindungi, yang membimbing perjalanan mereka sampai pada tanah terjanji. Kita semua mendapat sukacita, mendapat berkat, dan juga diutus untuk mewartakan kasih karunia Tuhan di tempat kita bekerja, di tempat kita berada. Semoga berkat Tuhan menjadikan kita hidup baru sebagai orang-orang yang memang layak menerima berkat Tuhan itu dan menghidupinya dengan penuh sukacita. Terpujilah Tuhan kini dan sepanjang masa.